Vi, anak kamu sudah kamu daftarkan untuk sekolah ajaran baru? Udah kok mas. Ya sudah, bentar lagi saya transfer uangnya. Nggak usah mas. Semua dibiayain. Oh iya Mbak Vivi, ini untuk masalah dapurnya bagaimana ya? Nanti kalau udah selesai pembangunannya udah serah terima, kayaknya saya pakai tukang sendiri deh Mas Aldo. Soalnya saya udah ada desain sendiri dan untuk masalah backdropnya sudah ada orang yang desain kan. Oh baik Mbak. Oh ya, untuk masalah pasirnya gimana? Untuk masalah pasir, Mbak Vivi tenang aja, nanti juga bakalan datang kok. Oh, jadi di sana selingkuhan Mas Novel. Emang bener ya sampai dibikinin rumah. Mas Novel keterlaluan banget. Sampai bikinin rumah kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ya udah Mas, ini kira-kira udah jalan berapa persen sih? Ini udah jalan sekitar 30% Mbak Vivi. Selesainya kira-kira? Selesainya itu ya maksimal 3 bulan lah. Ya kalau bisa dipercepat ya Mas ya. Baik. Ya udah kalau gitu. Oh ya, untuk masalah listrik kemarin kan saya udah minta di-upgrade, yang tadinya 900 saya minta 1.200. Oh iya. Jangan lupa ya Mas. Iya. Untuk masalah airnya kayaknya daripada berlangganan saya mau ngebor aja sih, jauh lebih aman. Soalnya kendala kalau berlangganan takut ada problem air nggak ngalir jadinya. Baik Mbak. Ya udah, makasih banyak ya Mas Iya, ya. sama-sama. Kalau ada apa-apa, Mas Aldo langsung kabarin saya aja. Oh iya, pastinya dong. Untuk upgrade pemasangan instalasinya juga nanti saya sesuaikan ya. Iya. Yaudah, makasih ya Mas Aldo. Iya, sama-sama, Mbak. Saya balik dulu. Baik. Mbak siapa ya? Kok main jambak kayak gitu sih? Kamu nggak perlu tahu aku siapa. Kamu dibikinin rumah sama Mas Novel. Kamu kok kenal Novel? Udah, kamu tinggal jawab aja. Kamu dibikinin rumah kan sama Mas Novel? Iya, emang. Iya, terus kenapa? Iya, enak banget dong. Kamu nggak ikut kerja, kamu nggak ikut ngopeni Mas Novel, tapi kamu dibikinin rumah. Kamu nih siapa yang Novel sih? Aku udah bilang, kamu tuh nggak perlu tahu aku siapa. Mbak, itu asal salahnya di mana? masih tanya lagi salahnya di mana? Kamu mikir nggak kalau Mas Novel tuh udah punya keluarga? Dengan seenaknya kamu menerima kamu dibikinin rumah kayak gitu. Sini kamu masih sehat nggak? Jawab. Iya. Nggak bisa jawab Ya, kan? tapi aku nggak ada apa-apa sama Novel. Mbak, zaman sekarang laki-laki tuh nggak mau yang gratis. Tapi selama ini Novel beneran baik sama aku, ya nggak ada apa-apa. Saya udah nolak Mbak. Tapi dia selalu bilang saya harus terima itu semua. Aku harus bayar kamu berapa sih biar kamu bisa ngelepas Mas Novel? Mbak pikir saya perempuan apa? Masih tanya lagi? Apa aku harus menjawab? Mbak, saya nggak ada selingkuh-selingkuh ya. Pasti Mbak ngiranya saya selingkuh kan sama Novel? Mbak, posisinya tuh udah dibikinin rumah. Masih mau ngelak apa lagi? Novel beneran kasih itu dengan cuma-cuma. Katanya saya nggak boleh tahu dulu alasannya apa. Aku ingetin lagi, 2026 udah kayak gitu, nggak ada yang gratis. Artinya kalau Mbak ngomong kayak gitu meragukan perasaan Mas Novel ke Mbak kan? Mbak ini istrinya bukan sih? Harusnya kalau emang istrinya Mbak bisa percaya dong sama Novel. Kamu nggak perlu tahu aku siapa. Yang jelas, kamu selingkuhan Mas Novel kan? Kalau bukan istrinya siapa? Kalaupun pacarnya Mbak kayaknya nggak berhak deh ngomong ke saya kayak gitu. Udah, bilang aja. Kamu mau minta aku bayar berapa? Udah nggak penting juga deh kayaknya saya ngurusin Mbaknya. Kalau emang Mbak, Oh, lebih penting ngurusin Mas Novel. Mbak ini kalau emang istri Novel, kenapa nggak nanya aja sama Novel alasannya apa? Saya aja nggak dikasih tahu. Terus kamu dengan enaknya menerima rumah itu. Setidaknya kalau kamu udah tahu Mas Novel punya. Saya nggak tahu karena Novel nggak pernah cerita. Saya nggak pernah nanya apapun soal dia. Oh ya? Kamu nggak tahu kalau Mas Novel udah punya keluarga? Dia juga nggak pernah cerita Mbak, dan saya tidak berusaha untuk cari tahu. Bagus banget ya. Seharusnya kalau kamu jadi cewek yang bener, jadi cewek yang baik, kamu harus telusuri dulu. Mbak, saya nggak pernah jalan sama Novel.
Selama ini kita ketemu ya di depannya banyak orang ngurusin rumah itu aja. Novel Lucu cuma mau banget. saya terima rumah itu. Lucu banget, nggak pernah keluar, nggak pernah apa, tiba-tiba dibikinin rumah. Udahlah, kamu nggak usah ngelak lagi. Mbak, saya beneran nggak bohong. Saya juga nggak ngerti apa-apa. Seharusnya kamu kalau kamu emang nggak mau, ya kamu jangan terima dong rumah itu. Saya sudah nolak berkali-kali. Tapi tetap diambil kan? Novel punya alasan sendiri. Dia bilang belum waktunya untuk cerita semuanya. Kamu aja yang Apa? Mau bilang saya apa? Mau bilang saya murahan? Itu kan yang ada di pikiran Mbak. aku nggak bilang, kamu sendiri yang bilang. Mbak, kecuali saya ada hubungan sama Novel, Mbak boleh marah kayak gini. Mbak, aku tegaskan sekali lagi, sekarang itu nggak ada yang gratis kalau nggak ada timbal baliknya. Dengan ngomong kayak gitu, Mbak itu udah berburuk sangka sama Novel. Novel itu orang yang baik loh, Mbak. Emang baik, buktinya kamu sampai dibikinin rumah. Kamu janda kan? Mbak, dia antara laki-laki yang ngedeketin saya yang paling baik itu Cuma Mas Novel kan yang bikinin kamu rumah. Mbak, saya ada laki-laki, tapi mereka apa? Maunya jalan sama saya, tidur sama saya, tapi Novel gak kayak gitu. Mbak, saya memang janda, Mbak. Tapi saya juga punya harga diri, Mbak. Oh ya? Oh ya, kamu punya harga diri? Yaudah, setelah ini saya Kalau balikin kamu- semuanya ke Novel. Kalau kamu memang punya harga diri, seharusnya kamu menolak. Karena Mas Novel udah punya keluarga. Dan untuk masalah motor, pasti kamu minta kan sama Mas Novel? Saya nggak pernah minta, Mbak. Saya nggak pernah minta. Terserah Mbak mau ngira saya kayak gimana. Setelah ini saya beneran balikin semuanya ke Novel. Boleh. Kalau enggak, ya kalau kamu masih punya harga diri dan tahu malu sih. Kamu udah tahu kan? Sekarang Mas Novel posisinya udah punya keluarga, udah punya istri, bahkan udah punya anak. Ya kamu siap-siap aja ke depannya. Kalau terus Saya juga nggak takut kehilangan semuanya. Yaudah, saya akan balikin semuanya ke Novel. Dan lebih baik Mbak tanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi sama Novel, kenapa dia sebaik itu sama saya. Saya juga nggak tahu alasannya apa dan saya nggak ada bohong sama sekali. udahlah, nggak usah menutup-nutupin kayak gitu. Terserah ya Mbak. Mending Mbak ngomong aja sama Novel. Setelah ini saya akan balikin semuanya. Bagus. Bagus kalau kayak gitu.
Tapi maaf sayang, aku nggak bisa jelasin sekarang. Iya, kamu emang nggak bisa jelasin karena kamu udah terlanjur sayang. Kamu dikasih apa sama janda itu? Apa yang nggak aku kasih sama kamu? Apa si janda itu bisa ngasih kamu lebih dari aku? Sayang, udah. Kamu percaya sama aku. Aku nggak bakal khianatin kepercayaan kamu. Kamu bilang nggak bakal khianatin kepercayaan aku, sedangkan kamu sekarang udah ngerusak hati aku. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Ya karena kamu udah selingkuh. Sayang, sekarang... Udahlah, terserah. Sayang, Udahlah, terserah kamu mau sama aku atau janda itu. Oh ya, Mas Aldo, sesuai dengan yang bos saya bilang, yang sebelah sana itu lantai 2 ya? Oh iya, Mbak Vivi juga udah bilang kok. Siap. Dan kiri kanannya gak usah kan? Iya, Iya, siap. dan Mas Novel katanya mau ke sini sebentar Ya, lagi. Ya, bos saya mau kesini sendiri ntar lagi. Mas Berto, Ya, Pak. emang Mas Novel itu sudah berkeluarga? Oh, kalau masalah itu Mbak Vivi mending tanya langsung aja sama Bos Novel ya. Saya nggak bisa jawab itu. Oh iya Mbak Vivi, untuk yang lantai 2 itu mau ada yang garis kuningnya atau garis merahnya? Nanti dulu deh. Oh gitu ya. Ya, saya masih bingung. Waalaikumsalam. Bos. Mas Aldo. Iya, Mas Novel. Bavi. Oh ya, Mas Berto, tolong kamu panggilkan Pak Agus ya. Siap, Saya Bos. mau bicara. Siap, Bos. Gimana Mas Aldo? Perkembangannya gimana? Alhamdulillah perkembangannya udah 30% Mas. Ya, alhamdulillah ya. Saya minta secepatnya selesai lah. Baik. Oh ya, Mas Aldo, saya minta sama tukang-tukang ya sampean kasih yang terbaik. Siap Mas Novel, pastinya dong. Ya udah Mas Novel, kalau gitu saya tunggu di kantor pemasaran dulu ya. Bentar lagi saya langsung susul sekarang. Baik. Mari. Ya. Aku boleh ngomong nggak sama kamu? Mau ngomong apa, Vi? Kamu tuh sebenarnya udah punya istri dan anak kan? Iya, Iya. emang saya sudah punya istri, punya anak, udah umur 4 tahun. Kenapa baik banget sama saya? Sesuai yang saya bilang awal saya kasih semuanya sama kamu, saya nggak bisa jelasin sekarang. Kalau sudah waktunya tiba, saya akan jelasin semuanya. Saya nggak bisa terima ini. Istri kamu tuh salah paham sama saya. Mbak Vi, sudahlah. Kalau masalah istri saya, itu urusan saya. Saya salah kalau nerima ini, Mas. Tapi saya nggak bisa kalau harus jelaskan sekarang. Ini belum finish semuanya. Saya nggak bisa, Mas Novel. Saya nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Saya tahu. Ya saya mau nebak aja ya. Mungkin istri saya sudah nyamperin kamu kan? Iya, kalau bukan istri Mas, siapa? Dia memang nggak bilang dia itu siapa. Cuma kalau ada perempuan sampai nyamperin dan marah-marah kayak gitu, udah pasti jelas itu istri Mas Novel kan? Mbak Vi, istri saya barusan aja juga negor saya. Jadi masalah kan jadinya? Sudahlah, lupakan. Yang terpenting semua berjalan dengan lancar. Kenapa sih nggak bisa dijelasin sekarang aja, Mas? Oh ya, Vi, anak kamu sudah kamu daftarkan untuk sekolah ajaran baru. Udah kok, Mas. Ya sudah, bentar lagi saya transfer uangnya. Nggak usah, Mas. Semua dibiayain. Bagus banget ya. Dari rumah, kebutuhan sehari-hari, biayain anak, bahkan pakaian kamu, tas kamu juga suami aku yang bayarin. Iya. Jawab dong. Kenapa? Nggak bisa jawab? Mbak, walaupun saya janda, saya juga nggak akan kayak gitu. Dan kalau saya tahu Mas Novel punya istri anak, saya juga nggak akan terima semuanya. Udah, aku nggak bakal percaya sama omongan kamu. Sayang. Dah, kamu Sayang. belain dia. Aku nggak bela. Kamu belain dia. Kalau kamu sekarang belain dia, aku pulang. Udah. Jangan berantem. Mas, Jangan berantem, sedangkan yang ngerusak rumah tanggaku itu kamu. Udah. Sayang, Mas, saya balikin semuanya. Saya nggak mau kayak gini, Mas. Ya udah balikin aja. Udah, Mbak Vivi. Semuanya. Mbak Vivi, itu semua milik kamu. Oke? Kamu apa-apaan sih? Yaudah, kalau ini semua emang milik dia, satu rumah yang belakang yang belum kita tepati, kasih dia juga. Jangan gitu dong. Kalau itu kan milik kamu. Enggak. Mas, saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak butuh ini semua. Kalau Udahlah. Baru ketahuan kan kamu ngomong kayak gitu dari dulu-dulunya?
Masih nyaman-nyaman aja? Kamu makan uang suami aku. Kamu porotin suami aku. Ya Mbak, saya salah. Saya nggak pernah nanya semuanya sama dia dan saya selalu nerima yang dia kasih. Itu bodohnya kamu. Sayang, udah ya. Udah apa? Kau belain dia? Aku nggak belain siapapun. Terus apa? Kamu nikah sama dia? Mbak, nggak ada kayak gitu Mbak. Suami saya baru meninggal dan saya nggak mungkin segampang itu cari penggantinya. Udah lah, Val. Intinya kamu pilih dia kan, dan kamu nggak bisa jelasin. Mending aku yang pergi dari kehidupan kamu. Oke, aku jelasin. Oke. Aku sayang sama kamu. Kamu siapa? Istri aku. Dan aku baik sama si Vivi. Itu semua ada alasannya. Apa alasannya? Kenapa kamu malah mau nangis? Sayang, kamu inget nggak? 2 tahun yang lalu, semenjak pekerjaanku semua diambang kebangkrutan, semua hilang, dan rekan bisnis aku semua hilang. Kamu inget nggak? Dan siapa yang mengulurkan tangan ketika aku susah? Itu suami Mbak Vivi. Kenapa aku baik sama Mbak Vivi? Dan kenapa aku nggak pernah bilang aku baik sama dia itu kenapa? Karena aku merasa aku berhutang budi sama beliau. Ini alasan aku baik sama Mbak Vivi dan juga anaknya. Seberapapun harta yang aku milikin sekarang, tanpa uluran tangan beliau yang ikhlas membantu aku di saat aku terpuruk, aku nggak mungkin ada di posisi sekarang. Aku berjanji, sebelum beliau meninggal, dia menitipkan anak dan istrinya sama aku, sayang. Dan aku berjanji kepada diriku sendiri, aku harus tanggung jawab sampai anaknya dewasa. Tapi setidaknya kamu bilang dong sama aku. Kalau kayak gini aku kan berburuk sangka. Sayang, iya, aku nggak menyalahkan kamu juga. Dan yang salah di sini aku. Kamu sebagai istriku, aku yakin kamu selalu merestuin apa niat baik aku. Sampai di sini, sayang paham kan? Kalau ini bukan tentang apapun, tapi ini tentang balas budi seseorang. Minta maaf ya, Mbak. Aku minta maaf ya, tadi udah berburuk sangka. Nggak apa-apa. Bahkan setelah almarhum nggak ada, kebaikannya masih benar-benar bisa ngebantu aku dan anakku. Tapi Mas Noval, ini semua udah cukup. Kalau enggak, Udah. Mbaknya itu sayang rumah yang udah selesai di tempat aja nggak apa-apa. Udah, Mbak Vivi. Saya berjanji di depan istri saya sendiri, apapun yang Mbak Vivi butuhkan dan anak Mbak Vivi, saya tanggung semuanya. Maaf jika saya punya salah. Tanpa uluran almarhum, saya nggak mungkin ada di titik sekarang. Bener ya? Emang cuma kebaikan seseorang aja yang diinget. Ya walaupun dia udah nggak ada. Makasih. Makasih masih inget sama dia. Makasih mau ngebantu aku dan anakku. Mbak, maafin aku ya. Aku bener-bener nggak enak sama mbaknya. Dan sekarang mbaknya aku anggap sebagai aku sendiri, boleh ya mbak? Boleh banget. Makasih ya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau misal mbak butuh apa, nanti langsung kabarin aku atau Mas Noval. Ya? Mbak Vi, aku ada satu lagi. Apa Mas Noval? Mbak Vivi, kalau cari pasangan jangan sembarangan. Dan almarhum pernah bilang sama saya, cari pasangan, cari yang juga sayang sama anak Mbak Vivi. Siapa deh mbak? Di sini saya sudah tahu kan. Sekarang temani aku untuk balas budi ya. Iya sayang. Mbak, nanti kita makan malam yuk di rumah. Nanti aku masakin. Aku bawa GG ya? Boleh?
Nanti biar main sama Bianca. Oke. Jam 7 ditunggu di rumah. Oke? Mbak, Oke. Mbak Vi, dari sini kita harus belajar bahwa kebaikan yang ikhlas akan selalu diingat oleh orang lain. Assalamualaikum. Ya udah, Waalaikumsalam. ikut kita yuk Mbak. Seng, kamu kan bawa mobil, aku kan naik motor. Ya, ya udah yuk. Mbak.